Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi kita berjumpa pada hari ini. Hari yang indah, hari yang luar biasa. Kita mau belajar kebenaran firman Tuhan, di mana tema kita hari ini, Yudas Iskariot masuk surga atau neraka. Karena pertanyaan ini adalah sering dalam kekristenan, tetapi Alkitab menjawab. Bagaimana kita bisa memberi jawaban, memberi kesimpulan sesuai firman Tuhan. Kita mau baca suatu kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 64 sampai 71. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu, bro dan sis. Beginilah firman Tuhan. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu banyak murid-murid mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Yang dimaksudnya ialah Yudas, anak Simon Iskariot. Sebab dia yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Alkitab mencatat, Alkitab memberi jawaban, sehingga kita bisa menyimpulkan sesuai apa yang tertulis dalam kebenaran firman Tuhan, yaitu Alkitab. Dikatakan yang pertama, Yudas tidak percaya. Kalau kita baca tadi di ayat 64, dikatakan sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Siapakah namanya dari ke-12 murid itu? Maka dijelaskan, diperjelas lagi oleh Tuhan Yesus. Di ayat 71 dikatakan yang dimaksudnya ialah Yudas anak Simon Iskariot. Inilah jawaban kebenaran firman Tuhan, sehingga kita bisa menyimpulkan kemana Yudas Iskariot, masuk surga atau neraka. Yudas Iskariot tidak percaya kepada Tuhan Yesus, seperti apa yang diberi jawaban oleh Simon tentang siapa Yesus. Di mana di ayat 68 jawab Simon Petrus kepadanya, ini kepada Tuhan Yesus, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Artinya, Yudas tidak percaya bahwa Yesus Kristus adalah yang kudus dari Allah. Ini jawabannya. Yudas tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Padahal kalau kita baca dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya
Setiap orang percaya kepadanya. Kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus, tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Artinya, kalau orang tidak percaya kepadanya, maka binasa, maka mengalami penghukuman kekal. Di mana juga ditegaskan dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 dikatakan begini. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Siapakah Dia? Itu Tuhan Yesus. Sebab di dalam kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ini adalah mutlak. Siapa yang tidak percaya kepada Dia? Siapa yang tidak percaya kepada Dia? Dia itu adalah Tuhan. Tuhan Yesus, namanya adalah Yesus Kristus. Orang yang tidak percaya kepadanya akan mengalami yang namanya hukuman kekal. Akan mengalami namanya kebinasaan. Tapi orang yang percaya kepadanya, kepada Tuhan Yesus Kristus, memperoleh hidup yang kekal. Haleluya. Selanjutnya, Alkitab juga menjawab, menegaskan dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 17 sampai 19 ditekankan seperti ini. Saya akan sampaikan buat kita suatu kebenaran yang luar biasa. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Yang kedua, Yudas tidak bertobat. Sama kalau kita bandingkan bagaimana Petrus setelah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali, respon hatinya, dia sadar dan dia bertobat. Hidupnya dipulihkan dan Tuhan pakai luar biasa. Tuhan pakai dengan luar biasa. Sama halnya kalau hidup kita percaya kepadanya, hidup kita bertobat, hidup kita dipulihkan dan mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan pakai saya dan saudara menjadi orang-orang yang luar biasa di muka bumi ini untuk menjadi saksi, menjadi terang, menjadi berkat bagi banyak orang, bahkan bagi bangsa ini, bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Inilah yang Tuhan mau, karena kita adalah saksinya. Kita adalah dutanya di muka bumi ini. Oleh karena itu, Alkitab sudah memberitahukan dan Bapak, Ibu, Saudara bisa menyimpulkan jawabannya. Yudas Iskariot masuk surga atau masuk neraka. Karena Alkitab tadi sudah menjawab. Shalom. Teruslah belajar kebenaran firman Tuhan supaya kita semakin hari semakin bertumbuh, berbuah dan menghasilkan suatu buah yang bisa dinikmati banyak orang. Tuhan Yesus